Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, silakan dimulai. Oke, selamat siang semuanya dan selamat siang Bapak dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mitigasi cuaca dalam proyek konstruksi. Anggota kelompok saya ada Kak Putri dan saya sendiri. Nah, pertama ini ada informasi general personal information-nya. Yang pertama ini namanya adalah Supirman Armus, yang bekerja sebagai posisinya site manager dan bekerja di Yayasan Masjid Al-Hijrah. Nah, umurnya ini pada saat ini berusia 50 tahun dan pengalamannya sudah 27 tahun di dalam industri konstruksi. Dan pendidikan terakhirnya adalah sarjana teknik sipil. Lalu ada general information. Proyek yang sedang dikerjakan ini ada nama proyeknya adalah proyek pembangunan Masjid Al-Hijrah yang terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Dan juga ada juga pembangunan pesantren yang akan dibangun 5 unit dan satu unitnya itu terdiri dari 6 lantai. Untuk progres pekerjaan saat ini, masjidnya itu sudah 65% pada pekerjaan struktur dan untuk asramanya itu baru 1 unit dan 1 lantai. Lokasinya ini di Jalan Kayu Putih, Kota Pekanbaru. Mulai pekerjaannya itu pada Juni tahun 2022. Untuk luasan proyeknya itu ada 50.000 meter persegi. Untuk ukuran masjidnya itu 90 kali 110 meter. Nah, ini untuk site layout-nya. Pada bagian tengah ini yang besar ini adalah masjidnya, sedangkan yang pada bagian kanan ini nanti yang akan dibangun sebuah asrama, bukan sebuah, 5 unit asramanya. Nah, ini untuk keadaan aktual yang pada saat ini. Dan dilihat dari sini ada kantor permanennya itu pada bagian yang sebelah sini. Ini kantor permanennya, dan sedangkan yang ini adalah gudang penyimpanan materialnya dan fabrikasi untuk bagian pekerjaan pembesian. Nah, ini yang temporary untuk gudang ini. Nah, terus untuk pertanyaan prosedur mitigasi yang diaplikasikan pada proyek ini, untuk saat curah hujan yang tinggi, untuk mengantisipasi agar tidak terkena banjir saat berlangsungnya pengerjaan proyek, pekerjaan itu membuat saluran air atau parit besar dan kecil di samping proyek. Dan saat hujan biasanya pengerjaan pengecoran itu ditutup dengan terpal, atau yang bisa mereka menyebutnya geotekstil juga. Akan tetapi jika curah hujan yang tinggi, biasanya pengerjaan itu dihentikan sampai hujan tersebut reda. Nah, untuk prosedur mitigasi saat panas terik, para pekerja dianjurkan biasanya menggunakan APD dan baju yang menyerap keringat. Selain itu, prosedur mitigasi cuaca juga dilakukan dengan membuat jadwal untuk para pekerja. Untuk pengerjaan pengecoran, biasanya dilakukan saat sore hari sampai malam hari, agar menghindari panas terik yang dapat membuat beton menjadi cepat kering dan menyebabkan keretakan. Jika pengecoran dilakukan pagi hari, biasanya akan dilakukan curing menggunakan geotekstil yang dibasahi atau disiram oleh air. Selanjutnya, parameter atau pertimbangan yang direncanakan mengenai mitigasi cuaca. Parameter yang digunakannya itu adalah prediksi cuaca. Parameter tersebut digunakan untuk rencana memulai proyek, menyediakan terpal dan geotekstil, serta membuat set layout untuk pekerjaan pemotongan besi dan penyimpanan material. Nah, terus selanjutnya menurut narasumber kami, mengenai pengelolaan site konstruksi itu penting atau tidak. Menurut narasumber kami, site manajemen dalam mitigasi cuaca itu sangat penting, karena kalau tidak ada pengelolaan site manajemen yang baik, dapat membuat produktivitas pekerjaan menjadi terganggu, dan resiko keterlambatan penyelesaian proyek akan semakin besar. Selanjutnya untuk best practice-nya, apa saja pengelolaan yang di-maintain mengenai pengelolaan lapangan, dari yang membutuhkan perhatian lebih hingga perhatian cukup. Menurut narasumber kami, yang paling membutuhkan perhatian lebih adalah pekerjaan pengecoran, karena tidak boleh dikerjakan saat panas terik.
akan menyebabkan keretakan pada beton. Dan di saat hujan tinggi, tidak bisa dilakukan pengerjaan pengecoran karena air hujan dapat mengakibatkan mutu beton menjadi berkurang. Sedangkan pekerjaan yang membutuhkan perhatian yang cukup adalah pekerjaan tiang pancang karena sudah dikerjakan saat cuaca panas sehingga sesuai dengan prediksi cuacanya. Nah, selanjutnya apa yang sedang Bapak maintain saat ini mengenai mitigasi cuaca pada pengelolaan lapangan proyek. Saat ini yang di-maintain itu adalah bagian pekerjaan pengecoran dengan melapiskan epoksi untuk plat lantai sehingga beberapa area itu harus ditutup dan dilakukan pengelolaan lalu lintas pekerjaan untuk mengurangi dampak keretakan pada beton. Selanjutnya itu bagaimana pengelolaan mitigasi cuaca pada proyek konstruksi dapat mempengaruhi performa pekerjaan konstruksi yang sedang dijalankan. Menurut narasumber kami, pengelolaan lapangan terkait mitigasi cuaca sangat mempengaruhi waktu pekerjaan dan akan mempengaruhi produktivitas para pekerja sehingga menyebabkan kurangnya kualitas pada pekerjaan pengecoran dan juga keterlambatan pada penyelesaian proyek. Dari keterlambatan tersebut dapat juga berdampak pada pembengkakan biaya. Selanjutnya, bad practice, apa saja masalah yang narasumber kami temui dalam pengelolaan lapangan proyek ini dan apa saja penyebabnya. Masalah yang terjadi pada proyek ini saat penggalian tanah untuk bioseptic tank, pernah terjadi longsor akibat hujan yang tidak diprediksi, sehingga diperlukan turap beton untuk menahan tanah longsoran tersebut. Masalah lainnya terdapat genangan air yang berlebih, retak pada beton akibat cuaca yang sangat panas. Next, Nom. Selanjutnya, apa konsekuensi yang harus ditanggung akibat adanya masalah tersebut? Konsekuensi dari permasalahan tersebut adalah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Ujung-ujungnya adalah penambahan dari biaya pekerjaan, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Next, Nom. Apa saja menurut narasumber masih bisa diimprove atau diperbaiki mengenai pengelolaan lapangan pada proyek? Menurut Bapak Supirman, improvisasi dari mitigasi cuaca bisa dilaksanakan salah satunya dalam hal pengecoran. Kita bisa melaksanakan pada malam hari. Sedangkan untuk bahan-bahan yang rentan terhadap air, kita bisa menyiapkan ruang penyimpanan yang baik agar terhindar dari hujan ataupun genangan air. Kemudian, bisa juga dengan mengatur jadwal untuk masuk material hingga tidak menumpuk di lapangan. Next. Adakah saran atau pesan dari pengalaman narasumber sendiri mengenai pengelolaan lapangan proyek yang patut untuk diperhatikan lebih ataupun dihindari? Saran dari Bapak Supirman yaitu sebaiknya untuk memulai pekerjaan dalam proyek pada awal masuk musim panas, lalu dipersiapkan ruangan penyimpanan yang memadai sesuai kebutuhan proyek. Dan yang terpenting sekali adalah menganalisis risiko-risiko pada perencanaan sebelum memulai proyek untuk mengurangi atau mengantisipasi dampak negatif pada proyek. Selain itu, proyek harus benar-benar terjaga keamanannya karena jika proyek tidak aman maka tidak akan bisa dilaksanakan pada proses pengerjaan proyek akan tertunda. Next. Berikut ini dokumentasi proyek. Yang pertama itu pembersihan lahan proyek. Yang kedua, persiapan saat pekerjaan pemasangan tiang pancang. Yang ketiga, dokumentasi saat pekerjaan tiang pancang. Next, Nom. Berikut ini dokumentasi lantai basement yang sudah selesai dikerjakan, yaitu pada Masjid Al-Hijrah. Dan lantai basement ini juga sudah digunakan oleh para pekerja-pekerja. Next.
Selanjutnya dokumentasi proyek kami yang pertama yaitu gudang penyimpanan material. Untuk di bagiannya di sebelah kiri yaitu gudang dan kantor, dan yang sebelah kanan itu ada barak pekerja. Di samping gudang ada kantin di depan, tetapi ada juga di depannya ada sebuah bangunan tanpa atap itu untuk fabrikasi besi dan ada berbending dan ada juga berkatingnya. Dan next selanjutnya itu ada dokumentasi keadaan saat sekarang di dalam proyek pada lantai 1 untuk proyek pembangunan Masjid Al Hijrah. Selanjutnya dokumentasi proyek. Yang pertama saat pekerjaan kolom pada lantai 1. Dan yang selanjutnya itu pekerjaan saat pengecoran di lantai 2 untuk Masjid Al Hijrah. Terlampir dokumentasi proyek yaitu progres pekerjaan saat sekarang, yaitu pengerjaan curing beton dengan geotekstil. Berikut ini dokumentasi wawancara kami bersama Bapak Firman pada tanggal 11 November 2023 melalui Google Meeting. Sekian, terima kasih dari